Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dhahara li ma'alimis sunnatin nabawiyyati sabila. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin alladzi anzala alaihi alkitaba hudaw wa maw'izatan wa tafsila. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bukratan wa asila. Wa ba'du, fahada mukhtasarun ala adillatin nabawiyyatin lil ahkamis syar'iyyah. Ini adalah kitab ringkasan yang berbicara tentang dalil-dalil dari baginda Nabi Muhammad, yaitu hadis-hadis tentang hukum-hukum syariat. Lakhastuhu min sahihil Bukhari wa Muslimin wa ghairihima, yang mana aku merangkumnya, meringkasnya dari dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain seperti Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wala adhkuru fihi illa ma sahha aw qarabahu. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, di dalam kitab ini saya tidak menyebutkan hadis-hadis kecuali hadis yang sahih atau yang hampir sahih, yakni hasan atau hasan li ghairihi. Wa sammaituhu al-i'lam bi ahaditsil ahkam. Aku memberikannya sebuah nama, al-i'lam bi ahaditsil ahkam, memberitahukan tentang hadis-hadis hukum. Wallaha as'alu an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim wa ayyanfa'a bihi ma'al fawzi bi jinanin na'im. Amin ya rabbal alamin. Kitabut Taharah, kumpulan pembahasan tentang bersuci. Tentu saja Syekh Zakaria Al-Ansari di sini mengikuti kebiasaan para ulama fikih, di mana membuka pembahasan fikih dengan bab taharah. Mereka berkata bahwasanya hal yang paling penting setelah syahadat, sebagaimana disebutkan dalam arkanul Islam, adalah salat. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus shalah, kunci daripada salat itu at-tahur, adalah bersuci. Jadi beliau baru kemudian membuka kitabnya dengan taharah. Setelah taharah ini beliau menjelaskan babul miyah, bab pembahasan tentang air-air. Karena memang air bermacam-macam, maka ini bukan babul ma, babul miyah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kitab adalah kumpulan daripada pembahasan-pembahasan yang di dalamnya termasuk ada bab, yang di dalamnya juga termasuk adalah fasal. Adapun bab adalah kumpulan-kumpulan pembahasan ilmiah yang di dalamnya ada fasal dan seterusnya. Hadis yang pertama adalah an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adalah suatu kebiasaan dari para ulama bahwa jika hadis penyebutan sanadnya sampai pada sahabat, mereka akan menyebutkan doa radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Meskipun Al-Imam An-Nawawi menjelaskan boleh kita mengucapkan radhiyallahu an ghairi sahabat, pada ulama dan lain sebagainya boleh. Tapi kalau sudah sampai sahabat, ulama pasti mengatakan radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, ulama berbeda pendapat tentang nama beliau. Namun as-sahih, Abu Hurairah ini bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr, beliau Ad-Dawsi Al-Azdiyah, yaitu berada di negeri Yaman. Abu Hurairah diberi julukan Abu Hurairah. Hurairah adalah sighah tasghir dari kucing, jadi bapaknya kucing. Ulama berbeda pendapat sebabnya. Ada yang mengatakan bahwa
suatu saat beliau menemukan kucing kecil, kemudian kucing itu beliau bawa dan diletakkan di pakaian beliau. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau biasa mengembala kambing milik keluarga, dan ketika mengembala beliau membawa kucing kecil. Kucing itu adalah teman bermain beliau. Namun pada dasarnya beliau tidak senang dipanggil Abu Hurairah. Beliau lebih senang dipanggil Abu Hirrin. Abu Hirrin tidak disirat tasghir karena memang pernah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan kunyah tersebut. Beliau dikatakan lahir pada tahun 21 sebelum hijrah. Beliau lahir, kemudian beliau wafat pada tahun 59 hijrah dalam umur beliau yang berumur sekitar 80 tahun. Ada yang mengatakan umur beliau adalah 78. Berbeda pendapat antar ulama. Jadi kalau 78 maka beliau wafat tahun 57 Hijriah. Beliau masuk Islam ketika beliau berumur 18 tahun, yaitu ada seorang sahabat yang bernama At-Tufail ibnu Amr dari Daus, dari Yaman, dari kampung beliau membawa dakwah itu masuk Islam. Namun beliau kemudian melakukan hijrah menuju ke Madinah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak mempunyai tempat, tidak mempunyai sanak famili di Madinah, maka beliau menetap di masjid yang biasa dikenal dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah berada di serambi masjid. Biasa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, maka beliau menyisakan dan terkadang makan bersama dengan Ahlus Suffah. Maka dari itu beliau senantiasa selama 3 tahun atau 4 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama bahwa beliau meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, 5.374 hadis yang telah beliau riwayatkan. Ini jumlah yang sangat banyak dan beliau adalah sahabat yang paling banyak. Kenapa beliau bisa mempunyai kemampuan meriwayatkan lebih banyak daripada sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain sebagainya? Ulama menyebutkan di antara sebabnya adalah di masa Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman, orang-orang banyak yang mendengar dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu diriwayatkan kembali. Yang kedua, karena memang Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman sedang sibuk dengan sebuah pemerintahan yang harus beliau atur. Maka beliau tidak mempunyai kesempatan yang banyak seperti Abu Hurairah. Yang ketiga, karena memang Abu Hurairah meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dari Rasulullah. Beliau ketika mendengar dari Sayyidina Abu Bakar, beliau riwayatkan bahwa Rasulullah kata Abu Bakar pernah begini, beliau riwayatkan dan seterusnya. Dan termasuk daripada kisah yang sangat menarik adalah apa yang disebutkan dalam hadis sahih bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, saya sangat senang mendengarkan hadis-hadis sampian, hadis-hadis ajunan, hadis-hadis Anda. Namun saya sering lupa. Dan saya ingin tidak lupa." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ubsut rida'ak." Buka selendangmu, hamparkan. Ketika dihamparkan oleh Rasulullah seakan-akan mengambil dari dada beliau dan diletakkan di dalam selendang yang terhampar. Mengambil lagi diletakkan, mengambil lagi diletakkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dummahu." Letakkan di dadamu. Maka diambillah oleh Abu Hurairah selendang tersebut dan diletakkan di dada beliau. Ketika diletakkan di dada beliau, maka kemudian Sayyidina Abu Hurairah tidak pernah lupa sama sekali setelah itu semua kejadian. Sampai banyak yang mengadu pada masa Sayyidina Umar tentang betapa Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Padahal sahabat-sahabat banyak
tidak meriwayatkan, hanya khawatir. Itu tidak benar. Maka kemudian Sayyidina Umar mencoba memahami seperti apa Abu Hurairah. Beliau bertanya, ingatkah kamu di waktu ini bersama ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dan seterusnya. Maka kemudian Abu Hurairah, iya saya ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu itu, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa dengan sengaja berdusta atas namaku, maka ambillah kedudukannya di neraka. Jadi kemudian Sayyidina Umar sangat yakin bahwa Abu Hurairah tidak semena-mena dalam meriwayatkan hadis baginda Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah selama 4 tahun itu senantiasa bersama dan menjadi pelayan baginda Rasulullah SAW. Bahkan sampai diriwayatkan beliau hampir pernah tertidur di depan pintu Rasulullah SAW untuk menunggu ketika Rasulullah SAW keluar dari kediaman beliau. Beliau kemudian setelah wafat beliau dimakamkan di Baqi. Jadi hadis yang pertama dari kitab Al-I'lam bi Ahaditsil Ahkam itu diriwayatkan oleh As-Sahabah Al-Jalil Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri, dalam masalah air laut atau air sungai yang besar, apa kata Rasulullah? Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air yang ada di laut itu suci dan halal hewan-hewan yang mati walaupun tidak sembelih, yakni ikan-ikan yang ada di laut itu halal. Yang dimaksud al-hillu maitatuhu ini adalah ikan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, walaupun bentuknya tidak sama dengan ikan, seperti udang, juga seperti menyerupai anjing laut dan lain sebagainya, itu tetap disebut dengan ikan. Di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan bahwasanya tentu saja ada yang memang menjadi dibedakan, dilainkan secara hukum, yaitu seperti buaya itu tidak boleh, termasuk ular, termasuk kalajengking, termasuk kura-kura dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan karena tidak termasuk daripada ikan yang dimaksud. Hadis ini sebetulnya adalah hadis potongan dari hadis panjang, yaitu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahar." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami suatu saat menunggangi, yakni naik di atas perahu. Wa nahmilu ma'ana al-qalilah minal ma'. Pada waktu itu kami membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atishna, jika kami berwudu dengan air tersebut maka kami akan dahaga. Afa natawadda'u bima'il bahr. Wahai Rasul, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya dapat suci dan dapat mensucikan ikan-ikan yang ada di sana walaupun tidak disembelih, boleh dimakan, halal dimakan. Dari hadis ini ulama berkata bahwasanya seorang alim jika ditanyakan oleh orang lain dan dia melihat bahwasanya penjelasan harus diperluas, atau ada satu masalah yang tidak ditanyakan tapi andaikan diberitahukan itu akan berfaedah, maka itu dianjurkan untuk menambahkan jawaban yang dapat berfaedah. Ini dipetik dari hadis ini. Karena Rasulullah SAW hanya ditanyakan tentang berwudu. Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air laut atau air sungai? Maka Rasulullah SAW berjawab, air laut itu suci airnya, halal maitah atau bangkai hewan yang tidak disembelih, ikan-ikan yang tidak disembelih di sana.
Maka ini sangat jelas bahwasanya dianjurkan untuk menambah jawaban yang itmaman lil faidah, menyempurnakan terhadap faidah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh yang lain. Ini adalah hadis yang pertama dari kitab Al-I'lam bi Ahaditsil Ahkam. Mudah-mudahan barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.